Capek kerja terus tapi duit nggak nambah-nambah. Pengen punya penghasilan tambahan di luar kerja? Tenang aja bro, kamu nggak sendirian. Banyak banget anak muda yang sekarang lagi ngomongin soal investasi saham. Tapi gimana caranya biar nggak rugi? Nah, buat kamu yang baru mau mulai investasi, ada 3 strategi dasar yang paling sering digunakan buat invest di saham, yaitu value investing, growth investing, dan dividend investing. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, bayangin lo lagi belanja baju di mall. Pasti lo cari baju yang kualitasnya bagus, tapi harganya miring kan? Nah, value investing itu kayak gitu. Kita cari perusahaan yang fundamentalnya bagus, tapi harganya lagi murah di pasaran. Kayak lagi dapet diskon gede-gedean deh. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Graham dan David Dodd, 2 profesor dari Columbia University pada tahun 1934. Dalam buku mereka yang terkenal, Security Analysis. Mereka percaya bahwa pasar saham seringkali irasional dan harga saham bisa menyimpang jauh dari nilai sebenarnya. Salah satu murid paling terkenal dari Graham adalah Warren Buffett, investor legendaris yang kekayaannya didapat dari menerapkan prinsip-prinsip value investing. Buffett sering berinvestasi di perusahaan dengan fundamental yang solid, seperti Coca-Cola dan American Express. Coca-Cola misalnya, sejak lama dikenal sebagai perusahaan dengan fundamental yang kuat, namun harganya sempat undervalue di pasar, menjadikannya peluang besar bagi investor value. Kalau value investing itu lebih ke perusahaan yang sudah mapan, growth investing ini kebalikannya. Kita cari perusahaan yang lagi tumbuh pesat, kayak startup yang lagi ngehits. Meskipun belum profit, tapi potensi keuntungannya bisa gede banget. Growth investing ini mulai populer pada pertengahan abad ke-20 berkat tokoh-tokoh seperti Philip Fisher dan Peter Lynch. Fisher dalam bukunya Common Stock and Uncommon Profit yang terbit 1958 menekankan pentingnya memilih perusahaan dengan potensi pertumbuhan jangka panjang yang luar biasa. Sementara itu, Peter Lynch dikenal karena keberhasilannya di Fidelity Magellan Fund yang mengelola investasi lebih dari 14 miliar dolar. Contoh perusahaan yang cocok untuk growth investing adalah Tesla dan Amazon. Tesla meskipun belum stabil dalam profit, memiliki potensi besar dalam industri mobil listrik yang sedang berkembang pesat. Amazon juga awalnya mengalami kerugian besar, tapi sekarang jadi raksasa e-commerce dengan pertumbuhan yang luar biasa. Nah, kalau lo mau punya penghasilan pasif, dividend investing bisa jadi pilihan yang menarik. Intinya, kita beli saham perusahaan yang rutin bagi dividen atau bonus kepada pemegang sahamnya. Jadi, selain harga sahamnya naik, kita juga dapat uang tambahan secara berkala. Dividend investing ini udah ada sejak lama, tapi mulai semakin populer pada abad ke-20. Investor seperti John D. Rockefeller dan Benjamin Graham pun memanfaatkan dividen sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan pasif. Di zaman sekarang, banyak investor menggunakan strategi ini untuk mendapatkan pendapatan yang stabil. Contoh perusahaan yang cocok untuk dividen investing adalah Procter & Gamble dan AT&T. Procter & Gamble sudah dikenal dengan biasanya memberikan dividen stabil selama lebih dari 100 tahun. AT&T meskipun mengalami beberapa tantangan, juga tetap rutin membagikan dividen tinggi kepada pemegang sahamnya. Jadi, ketiga strategi ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Value investing itu cocok buat lo yang sabar dan mau melakukan riset mendalam. Growth investing cocok buat lo yang berani mengambil risiko dengan harapan keuntungan yang besar. Sedangkan dividend investing cocok buat lo yang lebih suka pendapatan yang stabil dan ingin mendapatkan penghasilan pasif. Nah, sekarang pertanyaannya,
mana nih strategi investasi yang paling cocok buat lo? Jawabannya tergantung dari profil risiko dan tujuan finansial lo. Ingat, investasi itu bukan judi. Sebelum memutuskan untuk investasi, jangan lupa untuk belajar dan melakukan riset yang cukup. Konsultasi juga sama ahlinya kalau perlu. Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapetin tips-tips investasi lainnya. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ya. Yuk mulai investasi sekarang dan raih masa depan finansial yang lebih baik.